Cilacap. Kepadanya kami persilahkan. Boleh beri tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidil khairi muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Uqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Qala aidan idza mata banu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram, para kiai, para alim, para ulama Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat, Kelurahan Kranji dan sekitarnya, yang saya ta'zimi, yang saya hormati, Romo Kiai Haji Muallim Syuhud, yang saya ta'zimi Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Sigaf, yang saya hormati Syekh Farhan Muhammad Fadlan, dan seluruh Dewan Kiai Kepengurusan MWCNU Bekasi Barat, Ranting, Kelurahan Kranji, Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat, Ansor Ibnu IPBNU, Grup Hadrah Simtuturor dari Jombang, yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya hormati Sahibul Bait ngarsanipun Romo Haji Slamet Sumyani, Romo Haji Sukri, dan ibu dan seluruh keluarganya yang saya ta'zimi, yang saya hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu majelis taklim yang saya banggakan, yang saya hormati, warga masyarakat Kranji, warga masyarakat Bekasi Barat, warga masyarakat Bekasi Kota Bekasi, hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdin nahdiyat yang beristri dan belum sunat, rahimakumullah. Allahumma, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tahmid bersama biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat milai dunya nganti bincang wonten yaumil qiyamah kelak. Allahumma ya rabbal salatum minallah wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Salamun salamun kamiskil khitam alaikum uhaiba banaya kiram. Amun
hayya ala hubbikum wa dhalli ladaikum wa izi bikum rahatu ruhi rajakum wa azmi ilaikum dawam wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam salatum minallah wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad Syarifil maqam wa man dhikruhum sunafi dhalam wa nurul lana baina hadzal anam salatum salam ala al-Mustafa Ahmad Syarifil maqam rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam salamun ala al-Mustafa Ahmad Syarifil maqam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Beruntung kaum muslimin masyarakat Kranji. Tidak ada istilah perbedaan, tidak ada istilah bedak-bedakna, membeda-bedakan. Walaupun perkara duduk agak beda. Ada yang duduk di atas kursi ini nang dhuwur panggung. Ada duduk sing jagonge praktis, jagonge nglemprak bokonge atis. Jagonge nglemprak bokonge, tapi secara sosial di hadapan Allah kita sama. Maka ada sebuah teori yang mengatakan sebetulnya cocok enggak cocok, tapi ini pendapat. Islam masuk ke Nusantara lewat perantara kaum pedagang, terutama kaum pedagang dari Gujarat. Teori itu dipatahkan walaupun tidak seluruhnya. Karena kalau cara ilmu Hindu waktu dulu itu ada beberapa perbedaan strata sosial sing jenenge kasta. Yang paling tinggi itu namanya kasta Brahmana. Sangisore kasta Brahmana ada yang namanya kasta kesatria. Setelah kasta kesatria ada yang namanya kasta Waisya. Setelah kasta Waisya ada yang namanya kasta Sudra. Setelah kasta Sudra di bawahnya lagi ada yang namanya kasta Paria. Di bawahnya kasta Paria ada yang paling bawah yang namanya kasta Candala. Alhamdulillah kita masyarakat Bekasi walaupun ada yang jadi kondektur, ana sing dadi direktur, ya ana sing dadi tukang cukur. Tapi
Tapi di hadapan Allah derajat kita sama. Jalan menuju surga derajat kita sama. Orang bedak-bedak nanti direktur, tidak beda-bedakan mana kondektur, mana direktur, mana tukang cukur. Kalau kita punya kunci surga yang dikatakan miftahul jannah, kunci surga la ilaha maka tidak ada bedanya surganya kondektur, tidak ada bedanya surganya tukang cukur, tidak ada bedanya supir dan sebagainya. Sama-sama kita masyarakat Bekasi yang kunci surganya sama, miftahul jannah. Mangkana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Masyarakat Bekasi asalkan lesan dijaga sampai mati, pegang kecekel kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Silakan masyarakat Kranji Bekasi Barat masuk surga lewat pintu mana saja. Memang dari wajah-wajah masyarakat Kranji ini adalah masyarakat yang wajah-wajahnya sing mesti masuk surga. Cuma tinggal pantas atau enggak ini. Mungkari pantas apa ora, tapi barokah thalabul ilmi, dekat dengan para guru, dekat dengan para habaib, dekat dengan para kiai kita, dekat dengan zuriat Kanjeng Nabi yang namanya para habib, para habaib itu insyaallah itu menjadikan bonus, menjadikan tambahan kita, menjadikan vitamin kita agar pahala kita yang tidak seberapa tapi dijadikan dengan orang-orang yang ahli sedekah, ahli ilmu, duriyai Kanjeng Nabi, para habaib. Allahumma langit. Kita bersyukur di Kranji tidak ada kasta-kasta itu, sama-sama kunci surga la ilaha illallah. Walaupun direktur sekalipun, walaupun tukang cukur sekalipun, asalkan lisan ngucap dijaga sampai mati kulon jenengan. Mangkana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah. Silakan masyarakat Kranji dakhalal jannah, masuk surga lewat pintu mana saja. Allahumma. Maka ketika Islam masuk ke Nusantara dulu itu belum Indonesia, masih yang namanya Nusantara. Teori mengatakan Islam dibawa ke tanah Jawa, termasuk Jakarta, termasuk Bekasi, termasuk Jabodetabek, dibawa oleh kaum pedagang. Itu ada benarnya. Tapi kalau menurut teori seperti kasta 4, satu kasta Brahmana. Ini kastanya ahli ilmu. Kastanya orang-orang yang berilmu, yang tugasnya adalah ngajar, yang tugasnya adalah memberikan pencerahan, yang tugasnya adalah berbicara perkara agama. Di bawahnya kasta Brahmana jenenge kesatria. Ini kaum bangsawan, kaum darah biru. Kalau saya kaum darah tinggi. Kaum darah biru, anaknya raja, kesatria, atau seorang pengusaha seperti Baji Slamet, itu masuknya kasta kesatria. Nomor 3 di bawahnya kasta kesatria itu ada yang namanya kasta waisya. Waisya itu kastanya orang biasa tapi menjadi PNS, lurah, camat, berarti di bawahnya bangsawan. Atau seorang petani yang punya sawah berapa hektar, itu kastanya kasta yang tidak ada ikatan dengan kerajaan, itu kasta waisya. Dia punya usaha, dia punya sawah, dia punya modal, tapi tidak ada ikatan dengan kerajaan atau bukan anak raja, itu kasta waisya. Nomor 4 ini kasta sudra. Kasta sudra ini kastanya kasta orang biasa, ikut kerja. Dia punya sawah, kita ikut dompleng, nebeng, ikut kerja. Ini kasta sudra. Kalau orang mengatakan Islam masuk jalurnya jalur pedagang, pedagang itu bukan masuk kepada kasta Brahmana. Sedangkan zaman Wali Songo yang boleh bicara agama harus kastanya adalah kasta Brahmana. Harus kastanya orang alim. Kumpulannya orang alim namanya ulama. Kumpulannya para gus namanya asparagus. Kayak sayur ya Bu ya. Lah ya.
Kumpulannya alim, orang yang berilmu itu namanya ulama. Kumpulannya Gus berarti asosiasi para Gus, berarti asparagus. Iya ya, asparagus. Asosiasi para Gus. Gus itu keturunan anak kiai yang belum pantas dipanggil kiai. Tapi teori itu pun dipatahkan oleh presiden nomor 4 yang namanya Mbah Gus Dur. Hari ini orang tidak kenal Kiai Haji Abdurrahman, tidak kenalnya Gus Dur. Hari ini orang tidak kenal yang namanya Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, kenalnya Gus Baha. Gini bang. Nah, jadi kalimat Gus itu adalah anak kiai yang belum pantas dipanggil kiai. Ya, tapi itu pun dipatahkan oleh presiden nomor 4 yang namanya Mbah Gus Dur. Kiai itu level tinggi, Gus itu adiknya atau anaknya kiai atau anak kiai yang belum pantas. Karena belum sempurna ilmunya maka belum pantas dipanggil kiai. Tapi itu pun dipatahkan oleh Mbah Gus Dur. Kita di Keranji tidak kenal Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tidak kenal. Familiarnya adalah Gus Dur. Kita kenalnya adalah Gus Dur. Ibu tidak kenal Kiai Haji Ulinuha Michael Robert, kenalnya Gus Ulin. Kita tidak kenal Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, kenalnya Gus Baha, ulama ahli tafsir yang digandeng oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab luar biasa. Ngaten. Maka orang yang mengatakan itu ada benarnya, karena itu namanya pendapat. Pendapat tidak boleh langsung disalahkan pun tidak boleh langsung dibenarkan. Kita mengikuti jejak para guru-guru kita dengan berbagi pendapat. Semuanya benar pun tidak semuanya salah. Orang mengatakan yang membawa Islam sampai ke Keranji adalah pedagang, adalah penjual, adalah pedagang Gujarat. Ono bener, tapi kalau pakai teori, orang yang boleh bicara perkara agama adalah orang-orang yang kastanya waktu itu zaman Wali Songo, kastanya adalah kasta Brahmana. Kastanya kiai, kastanya pendeta, itu kasta Brahmana, orang yang berilmu. Bawahnya Brahmana namanya kasta kesatria, bangsawan. Nomor 3 kasta Waisya, itu kastanya pengusaha, pedagang, petani. Bawahnya Waisya namanya kasta Sudra. Seperti kita, ada yang punya sawah kita ikut bekerja. Buruh, kuli bangunan, buruh itu maksudnya kasta Sudra. Di bawahnya kasta Sudra ada yang namanya kasta Paria. Paria itu sayur yang rasanya pahit. Paria itu kastanya pelayan. Ya, kastanya pelayan, melayani bangsawan. Cara sekarang ya ART nggih, asisten rumah tangga, bodyguard dan sebagainya, body lotion dan sebagainya itu nggih. Yang terakhir itu kastanya kasta Candala. Kasta Candala itu adalah golongan orang-orang yang meresahkan. Seperti maling, begal, rampok. Dan itu nanti dipegang oleh kaum Waisya yang ikut dengan kerajaan seperti polisi, tentara. Kalau tentara itu menjaga negara, tapi kalau aku menjaga hatimu. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kita bersyukur di Keranji tidak ada serta itu, kita sama di hadapan Allah. Salatnya ngadep ngulon, ngadep Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Kita sama-sama mangane sego, nasi. Salatnya menghadap ke arah yang sama. Salat walaupun kita beda pilihan politik tidak masalah, tapi tidak mengurangi hormat kita dengan agama dan tidak mengurangi ibadah kita. Beda pilihan, alhamdulillah. 1, 2, 3, alhamdulillah, tidak masalah. Tapi habis itu jangan sampai plerok-plerokan, sengit-sengitan.
Kenapa? Beda pilihan, wajib dan monggo kersa. Tapi nomor 2, jangan sampai kita semuanya itu setelah kita beda pilihan saling gontok-gontokan, saling memojokkan. Kenapa? Lepas pilpres, lepas pileg, caleg dan sebagainya, setelah 14 Februari di Kranji, yang kuli bangunan tetap kuli bangunan, yang pedagang tetap pedagang, yang petani tetap petani, yang ibu rumah tangga tetap ibu rumah. Ora kerja ya ora duwe. Begitu Besti? Begitu. Semuanya baik. Yang penting ayolah kita guyub rukun. Makanya Pak Haji Selamat menggelar acara seperti ini itu dalam rangka ciri-ciri ahli surga adalah wasilul arham, menyambung tali silaturahim, menyambung tali persaudaraan. Saya jauh-jauh dari Cilacap dari berjumpa dengan besti-besti Kranji. Keprok-keprok koyono doro. Ayolah kita guyub rukun. Makanya alhamdulillah yang pertama Pak Haji Selamat Sumiani, Pak Haji Sukri dan keluarga besarnya menggelar acara seperti ini. Yang pertama dalam rangka ikut sunnah mutlak Kanjeng Nabi. Apa itu? Taklim muta'al ta'alim. Mulang karo diwul ulang, ngaji karo ikut ngaji. Ini sunnah mutlak Kanjeng Nabi. Ini tolabul ilmi. Nomor 2 adalah wasilul arham. Nomor 3 wat'aimu ta'am. Tadi ada acara sodakoan, ada acara santunan. Ini dalam rangka mengajarkan kita tahadzus bin nikmah, menampilkan nikmatnya Allah. Ini nikmat Allah yang harus kita ajarkan, edukasikan kepada masyarakat Kranji. Kita punya harta, sebagian harta kita dalam milik orang lain yang membutuhkan. Al-Islamu nadifun fatanadhafu. Islam adalah agama yang suci, maka sucikan hati kita dengan ngaji, sucikan harta kita dengan infak, dengan sedekah dan zakat. Insyaallah suci badan, suci pikiran, suci sekujur tubuh, kita jadi orang yang pantas masuk surganya Gusti Allah. Allahumma ya Rabbal. Kita sholawat bersama karena caranya Kranji bersolawat. Aulan nas biyaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Wong sing paling banget pantas masuk surga adalah mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Aksaruhum alayya sholatan. Orang-orang masyarakat Kranji Bekasi Barat sing memperbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu Hajah Saudah binti Juremi, Allahu yarham almarhumah Ibu Hajah Saudah. Pak Haji Selamat, Pak Haji Sukri lagi mengajarkan. Acara malam hari ini mengajarkan kalimat Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Bagaimana orang tua itu mendidik anak sehingga anak itu ngerti terima kasih, matur nuwun karo wong tua. Karena kita lahir nang alam dunia itu dilahirkan oleh seorang ibu, ora di-download. Kita itu asalnya dari rahim ibu, bukan dari Play Store. Kita asalnya dari perut ibu, bukan dari konter. Tapi ada yang membesarkan di perut 9 bulan 10 tahun hari membesarkan di perut ibu rekasane kaya ngapa dadi ibu ngandung mulane ini Pak Haji Selamat, Pak Haji Sukri dan keluarganya mengajarkan kepada kita. Kalau saya bisanya bicara tapi Pak Haji Selamat praktek. Kalau saya bisanya ngomong tapi Pak Haji Sukri langsung praktek. Berarti nopo? Pak Haji Selamat kalau saya maido hasanah, tapi Pak Haji Selamat, Pak Haji Sukri adalah uswatun hasanah. Maido hasanah apik, sing ora apik maido hasanah. Lagi kalau maido hasanah itu bagus, yang ora bagus maido hasanah. Karpe maido bae. Ana acara maido, ora digawe acara maido. Senake gede maido, orang ana seneke maido.
Sulit banget adalah dadi uswatun hasanah, sulit lagi jadi maido hasanah, paling gampang maido hasanah. Karepe maido. Saya bisanya ngomong, saya bisanya bicara, tapi Baji selamat malam ini, Baji Sukri malam ini tidak hanya maido hasanah, tapi langsung uswatun hasanah. Bagaimana menjadi anak yang terima kasih pada orang tua, anak sing ngerti matur nuwun, matur thank you, ngerti hatur nuhun, ngerti matur thank you karo orang tua. Ini bukti putra-putra dzurriyyah anak putu buyut saking Mbah Haja Saudah senang bangga bahagia, apalagi bulannya bulan Sya'ban selepas bulan Rajab. Dulu jeng Nabi Rajab nalikane Isra wal Mi'raj, asal usul Isra Mi'raj itu diantaranya itu karena kanjeng Nabi kehilangan dua hal dalam hidupnya. Kehilangan dua orang dalam satu tahun yang sama dalam hidupnya. Yang pertama kehilangan istri tercinta. Ketika kanjeng Nabi menggigil, mendapatkan wahyu dari Allah lantaran Jibril, yang menyelimuti ada beliau Sayyidah Khadijah. Yang kemudian kanjeng Nabi dibentengi ketika Abu Sufyan, ketika Abu Lahab, ketika Abu Jahal ini membunuh kanjeng Nabi Muhammad. Yang menjadi tameng benteng terdepan adalah paman tercinta yang namanya Abu Sinten? Seru salah nang ngarep. Abu Thalib. Ketika kanjeng Nabi diancam nyawanya oleh Abu Sufyan, waktu itu Abu Lahab, Abu Jahal, benteng terdepan kanjeng Nabi adalah paman beliau yang namanya Abu Thalib. Dan ketika berjalan dakwah kanjeng Nabi diiringi dengan ekonomi yang luar biasa, yang kemudian dibenteng pagar oleh siapa? Apabila ada embargo ekonomi dari orang kafir, yang tampil adalah istri tercinta yang namanya Sayyidah Khadijah. Dua-duanya di tahun yang sama diambil pulang oleh Allah. Maka kanjeng Nabi gegana, gelisah, galau dan merana. Sorry ye, ibu itu ndak apa ya, asing dengan nada yang tadi. Sohali abi, biasa Bu Haja Solihah kalau masak, bila ingin melihat ikan, pakainya nada yang sama. Di dalam kolam, ini nadanya versi Jombang. Jadi lagu dangdut rada qasidah. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada nurul Islam, wajahnya glowing tapi kok sikile polang. Nada yang sama, artinya kita belajar nada Bu, kita itu belajar nada. Sholawat itu nadanya, ya contoh nih, sifaul apa tadi? Oh, muhasabatul qalbi. Lu belajar sama orang Jombang, Mbah Hasyim Asy'ari nggih. Lu Mbah Hasyim Asy'ari tebuireng hebat. Bagus Dur, ilmunya saking Mbah Gus Wahid Hasyim, Gus Wahid saking Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu titelnya ora S1, S2, S3 apalagi S Gosrok. Tapi titel Mbah Hasyim luar biasa. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan, Muhammadiyah Jamiah Nahdlatul Ulama itu satu guru. Mulane alhamdulillah kalau dulu ada peristiwa NU Muhammadiyah pada ribut kunut, sekarang Pak Haji alhamdulillah sudah tidak ribut karena baik NU Muhammadiyah sama-sama orang tahu subuhan. Iya. Langgi sekarang alhamdulillah guyo berukun. Gurune padha kok ribut ngopo? Ndak ada gunanya ribut, yang penting guyo berukun. Nggih napa nggih?
Mbah Hasyim Asy'ari itu titelnya adalah Hadratus Syekh. Lah, Bu Solihah bertanya, Mas kalau titel Hadratus Syekh itu bagaimana? Anu kebriwe titel Hadratus Syekh. Ngaten Bu, titel S1 itu sarjana, berarti 4 tahun. Ahli madya kurang lebih 3 tahun. S2, S3, ada doktor S3, S2 magister. Kemudian kalau titel Hadratus Syekh itu sudah tingkat internasional. Kenapa? Titel kados Syekh Farhan. 1, titel Al-Faqih itu didapatkan oleh masyarakat Kranji, gelarnya Al-Faqih. Syaratnya adalah hafal 2000 hadis sahih. Nomor 2, gelar Al-Alim itu hafal minimal 1/4 Quran. 1/4 berarti 7,5 juz. 1/4 Quran. Nomor 3, gelar Al-Alamah itu berarti hafal 30 juz. Kalau ibu-ibu majelis taklim Nurul Islam so hebat, hafal 40 juz. Juz melon, juz mangga, ya, juz melon, juz tomat. Lah niki titel Al-Alim minimal hafal 1/4 juz. Titel Al-Alamah itu hafal minimal 30 juz, berarti 6.666 ayat 114 surah. Titel As-Syekh, Syekh niku seperti Syekh Farhan dari Medan. Titel Syekh itu didapatkan kepada seseorang yang nopo minimal hafal 2 kitab rujukan induk hadis yang namanya Sahih Bukhari Muslim. Tapi kalau sudah titel Hadratus Syekh itu tidak hanya Al-Alim, Al-Alama, Al-Faqih saja, tapi di atas itu semua Hadratus Syekh syaratnya adalah hafal 6 kitab rujukan induk hadis yang namanya Sahih Bukhari Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Dan ini didapatkan oleh yang namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari saking Jom Tebu Ireng. Tapi biasanya pesantren terkenal itu diambil dari nama daerahnya. Syekh Mahfud At-Tarmasi, Pacitan. Tebu Ireng. Tebu Ireng. Lirboyo, Mbah Manaf Lirboyo. Peloso, Puro Karawang. Niku seperti itu. Yang nomor 2 adalah ulama perempuan. Setelah Mbah Hasyim waktu itu namanya ulama perempuan. Ini yang dikatakan emansipasi wanita. Jadi wong wadon aja mung dapur, sumur, kasur. Tapi juga ayo kita emansipasi wanita. Dari Kranji ada yang jadi ulama hebat, ulama perempuan. Amin. Seperti siapa? Seperti Syekhah Fatimah Al-Falimbani. Falimbani berarti asalnya dari Palembang. Maka alhamdulillah saya berharap suatu saat dari Bekasi, dari kota Bekasinya atau minimal syukur-syukur dari Kranji ada yang lulusan Kairo, lulusan Mesir pulang ke Kranji itu seperti ulama-ulama dulu. Syekh Nawawi Al-Bantani mengharumkan nama Banten. Syekh Soleh Darat As-Samarani saking Semarang mengharumkan nama Semarang. Gini oke? Syekh Mahfud At-Tarmasi, Termas mengharumkan nama Pacitan. Besok suatu saat ada dari Kranji, ya minimal Syekh Muhammad Slamet Al-Kranji. Allahumma. Anak-anak lah, inilah pentingnya Dek Farisa. Pentingnya anak-anak kita ngaji atau TK, tidak hanya TPA tapi TK Taman Kawak-Kawak. Yang ngaji balita bawah 50 tahun. Yang ngaji atau di atas 50 tahun. Lah itu putu buyut kita ajarkan itu mencetak Subhanul Yaum Rijalul Ghab. Anak-anak hari ini adalah pemimpin masa depan. Suatu saat dari Kranji ada yang jadi presiden Indonesia, jadi wali kota Bekasi. Allahumma. Tapi tidak hanya ilmu dan pangkat jabatan saja, paling utama ngaten seperti Pak Haji Slamet Sumiani, Pak Haji Sukri adalah sebagai anak.
Bagaimanapun hebatnya anak, tetap dia adalah seorang anak dari Bu Haja Saudah. Anak yang bagaimana? Anak yang ngerti terima kasih, anak yang ngerti matur nuwun. Inilah bukti Pak Haji Slamet mencetak waladin sholihin yad'ulah, anak-anak yang soleh solehah dan mendoakan orang tua sebagai bukti terima kasih matur nuwun atur nuhune anak kepada orang tua. Allahumma. Mbah Hasyim Asy'ari berguru kepada ulama kathah, di antaranya bapakipun yang namanya Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari kepada Mbah Khairon Purwodadi. Mbah Khairon berguru kepada Syekh Abdul Wahid Salatiga, kepada Syekh Abdul Halim Boyolali, kembali ke Sempulur. Pak Haji, Boyolali sampai kepada Mbah Sofyan Tuban, Mbah Sofyan kepada Mbah Jabar Tuban, Mbah Jabar kepada Pangeran Sambulasem, Lasem kepada Pangeran Benowo, Benowo kepada Mbah Cokrojoyo, Sunan Geseng, Sunan Geseng kepada Raden Mas Said jeung Sunan Kali Jogo. Ibu tahu orangnya Kali Jogo sih bagaimana wujudnya? Piyayi neng ganteng, putih, bersih, bangir, bagus, gondrong sidik, tur blangkonan. Iya, saya bukan siapa-siapa, kesasaban barokah Sunan Kali Jogo. Allahumma. Karena ada kalimat laula murabbi lama arafna rabbi laulal ulama lama arafnal anbiya. Kalau tidak ada guru-guru kita, kalau tidak ada tadi guru kita Syekh Muallim Syuhud, kalau tidak ada guru-guru kita Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman, kita tidak akan kenal siapa Allah. Maka diulang Aqidatul Awam, sifat wajib Allah, jaize Allah, rukun iman, rukun Islam, Aqidatul Awam diulang. Ben kita dadi ora sing sombong, sugih pinter hibato kaya watos kaya ngopo, pinter dolanan darbuka dolanan hadro pokok-pokok ijing-ijing, pokok-pokok ijing-ijing, pokok-pokok ijing-ijing, pung-pung gelem. Pinter kaya ngopo, kita adalah tetap rusak karena diulang oleh guru-guru kita. Ojo sombong, mergo kowe dudu pangeran. Pangeran sing kepiye? Allah wujud idambaqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kundarah irata ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Baleni Allah wujud qidam baqa mukhalafatu qiyamu binafsihi wahdaniyah kundarah irata ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Diulang Aqidatul Awam, perkara toharo sesuci, bersuci yang baik diulang dengan safinatun najah dan sebagainya. Kita ngerti ilmu itu, bahkan sampai tadi kita ngerti biografi Kanjeng Nabi dari guru-guru kita. Kita rindu karo Kanjeng Nabi, kita cinta karo Kanjeng Nabi. Bagaimana ya wujud Kanjeng Nabi? Mengira-ira kita yang tidak sampai akal kita. Akal kita termasuk kemasukan BLT, kemasukan bansos, kemasukan corona. Jadi tidak sampai menggambarkan seperti apa dengan otodidak menggambarkan Kanjeng Nabi, tidak bisa. Harus ada jembatan perantaranya. Apa perantaranya? Seperti ini, muhasabatul qalbi. Jombang ke Keranji butuh alat bantu, pesawat. Udah dipesan tiket tak kaji.
Pesawat loh, pesawat. Maka ketika pengen cepat langsung ke Keranji, butuh alat bantu yang namanya pesawat. Kendaraan roda 4, bis, travel, ini alat bantu. Alat bantu itu adalah guru-guru kita. Bisa ngerti jeng Nabi koyo apa ya? Lantaran guru kita, ibu sukanya Al-Barzanji, diterangkan oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Cara orang Jawa ngarani ne perjanjen. Nggih, Bu nggih. Kalau mas-mas belakang senengnya Simtud Duror, yang ngarang siapa? Guru kita Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibu Simtud Duror. Maka kita bisa ngerti ilmu apa saja saking guru-guru kita, dari tuan guru kita, dari ulama kita. Tadi saya katakan Sunan Kalijaga, mudun sampai kepada Nahdiyah, Nahdin kita semua, Mbah Kalijaga sampai ke atas, ilmunya nyambung kepada guru beliau yang namanya Sayyid Makhtum Ibrahim. Kita kenal namanya Sunan Bonang. Bonang itu berguru kepada Ingkang Romo yang namanya Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat, terkenalnya Sunan Ampel Surabaya. Sunan Ampel itu putranya siapa? Maulana Malik Ibrahim, terkenalnya Sunan Gresik. Gresik putranya siapa? Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir, yang orang Jawa mengatakan Syekh Jumadil Kubro, yang urutan silsilahnya diurut sampai ke atas, sampai kepada Sayyid Muhammad An-Naqib, sampai kepada Sayyid Ja'far Shadiq, sampai kepada Sayyid Ali Uraidi, sampai kepada Sayyid Ali Zainal Abidin, sampai kepada Sayyidina Husain, sampai kepada Sayyidina Ali, pol ujung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa acara malam ini, Bu? Malam ini adalah mengajarkan kita semuanya yang datang siapa saja, mengajarkan gede bocah tetap dia kecil di mata seorang ayah dan seorang ibu. Bocah ya tetap bocah, anak ya tetap anak. Saiki jenderal bintang 4 kayak apa? Sekarang jenderal bintang 4 paling tinggi, Kapolri bintang 4. Panglima tentara bintang 4, yang bintang 5 cuma 3 di Indonesia. Yang pertama adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman, yang orangnya itu sering pakai belangkon. Jenderal Sudirman ditembak ndak kena karena apa? Punya jimat. Apa itu? Menjaga wudhu. Menjaga wudhu. Jadi jimat itu tidak hanya perkara keris saja, tapi yang paling utama adalah perkara iman. Di antaranya adalah perkara menjaga kesuciannya. Menjaga wudhu, batal wudhu maning, batal wudhu maning, batal wudhu maning. Beda karo kita, batal madang maning, batal madang maning, batal medang maning. Niku jimate sawah PB, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nomor 2 yang bintang 5 di Indonesia, nomor 2 adalah Presiden nomor 2, kedua yang namanya Jenderal Pak Soeharto. Yang nomor 3 adalah Jenderal Nasution. Sekarang bintang 4, jenderal kayak apa, presiden kayak apa? Di mata orang tua, engkau anakku tetap anak. Dulu kamu di rahimku 9 bulan 10 hari, kemana-mana tak bawa kowena. Kamu di perut ibu ketika dihamil, ketika di kandungan, kamu kemana-mana tak bawa. Ke pasar perutnya dibawa, ke mall perutnya dibawa, ke parkiran perutnya dibawa. Abot kayak apa, berat seperti apapun, perut yang besar seperti kelapa dikandut, tetap itu perut dibawa. Ora jadi digeledak nang kulkas ora, perutnya dibawa. Maka sehebat apapun anak, semulia apapun anak, di mata orang tua engkaulah tetap anakku yang dulu di rahimku, yang dulu aku singukir jiwa raga. Maka ini hebatnya Pak Haji Selamat, Pak Haji Sukri adalah mengajarkan masyarakat Bekasi, masyarakat Keranji, masyarakat anak-anak, terutama anak-anak yang tahu adab, anak-anak yang tahu matur nuwun, anak-anak yang paham merasa terima kasih. Bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah sedangkan kita tidak mampu berterima kasih matur nuwun kepada sesama manusia, terutama kepada orang tua kita. Iya Pak ya, gini Bang ya. Maka hebatnya ini luar biasa, pelajaran berharga bagi kita. Tadi ada simbolis kepada tuan guru kita sebagai bukan sih memberikan jasa enggak, tapi sebagai simbol matur nuwune santri kepada guru, matur nuwune santri kepada kiai, rasa terima kasih, rasa bangga dan rasa ta'zim seorang anak pada orang tua.
Guru adalah orang tua, guru adalah orang tua. Maka ini bukti simbol. Saya cuma bisanya bicara, tapi Pak Haji langsung memberikan praktek. Saya bisanya ngomong, tapi Pak Haji Sukri langsung memberikan praktek. Mengumpulkan orang banyak, langsung tamal acara tahlil, yasin dan sebagainya, tawasul dan sebagainya. Wujud bakti anak pada orang tua. Apakah Kanjeng Nabi mengajarkan kirim doa? Ya, mengajarkan. Ziarah kubur? Iya. Apakah doanya sampai? Kalau tidak sampai, buat apa ada kalimat ketika sholat? Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bagaimanapun Nabi Muhammad adalah dzurriyyah dari Nabi Ibrahim. Ibrahim istrinya dua. Yang pertama adalah Sayyidah yang namanya Siti Sarah, melahirkan seorang anak yang namanya Nabi Ishak alaihi salam. Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya Nabi Yusuf. Nabi Ibrahim punya istri lagi yang namanya Siti Hajar. Siti Hajar kemudian punya putra yang namanya Nabi Ismail. Dari Ismail sampai ke bawah, sampai kepada Sayyid Abdul Muthalib, melahirkan Sayyid Abdullah, melahirkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Pelajaran pertama, kita ngerti apa-apa karena dari Tuan Guru kita. Dan kita bisa mulia di dunia gara-gara wasilah orang tua kita. Gara-gara wasilah orang tua kita. Maka dari awal saya katakan acara malam hari ini adalah kulo matur menerangkan apa secara praktek Pak Haji, menerangkan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Orang-orang yang mendoakan leluhurnya, karena kita yang ikuti adalah orang tua dulu, kiai-kiai kita. Makanya pada surah Fatihah yang tiap hari kita baca, di situ ada kalimat ihdinas siratal. Ini kulo pakai tafsirnya Mbah Mun. Mbah Mun memberikan ilmu kepada Gus Baha. Gus Baha ngawas kepada Mbah Maimun Zubair, Mbah Mun ngawas kepada Mbah Zubair, Mbah Zubair ngawas kepada Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Fakih kepada Mbah Mahfud Termas, Mbah Mahfud sampai kepada yang ngarang kitab Ka'anatut Thalibin yang namanya Sayyid Abu Bakar Sato. Sayyid Abu Bakar Sato ngawas kepada Sayyid Zaini Dahlan. Itu sampai ilmunya kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngawas kepada Imam Malik ingkang ngarang Muwatta. Imam Malik bin Anas ilmunya sampai ke atas kepada Abdullah bin Umar, diajar kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafsir Mbah Mun mengatakan apa? Kenapa Fatihah itu ihdinas siratal? Artinya apa, Bu? Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Pertanyaan kita adalah jalan yang lurus jalan yang bagaimana? Cara bahasa Inggrisnya dalan sing kepriwe. Dalan sing kepriwe, guys. Dalan sing lempeng, dalan sing lurus adalah kalimat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat, jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat, jalannya mbah buyut kita, jalannya mbah kita, jalannya tuan guru kita, jalannya guru-guru kiai-kiai, ajengan-ajengan, syekh-syekh, masyayikh kita yang kita ikuti. Karena kalau enggak mas, saya di Kranji itu langsung kepada Allah. Allah yang memberikan saya nikmat, memberikan saya ilmu, memberikan saya anak, memberikan saya istri, memberikan saya rezeki, saya langsung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, saya langsung pada Allah saja, tidak pakai nabi-nabian, tidak pakai apalagi gus-gusan, orang nganggo kiai-kiaian, langsung pada Allah. Ola bita. Orang bisa, kita yang tidak mampu mbok yo sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Kenapa? Pada akidatul awam yang kitab-kitab lari-lari saja diterangkan, Allah itu beda dengan kita, berdiri sendiri tanpa butuh bantuan yang lain. Qiyamuhu binafsihi. Itu saja kita pakai sulit. Allah ngadeg jejeg, Allah berdiri gagah megar-megar tanpa butuh bantuan yang lain. Allah ngadeg jejeg jumeneng berdiri tanpa butuh yang lain. Allah
Mukhalafatul lil hawadisi, tidak diserupakan dan tidak menyerupai dan tidak bisa diserupai oleh makhluk-makhluknya. Lah kita di Keranji itu butuh idola, karepe ikut-ikut gara-gara setan gepeng HP, TikTok, di situ ada gambar idola kita, ikut. Rambutnya dicat abang merah kuning hijau kayak pitik 5.000-an. Mas-mas belakang apa rambutnya di apa kayak mas minyak rem apa pomade mas, pomade dan klimis dibikin model Kipli kayak pelok apa lamudan pelok. Hebat, kita niru gaya rambut dan sebagainya. Allah enggak. Mukhalafatul lil hawadisi. Allah qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Kita butuh itu semua. Allah tidak pernah tidak diperanakan. Kita kerepe punya anak, tanah kahwa tanah salu, menikahlah dan punya anaklah. Gawe anak selusin apa ronglosin? Enggak. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah tidak makan, tidak butuh nafsu-nafsu itu, tidak butuh makan, tidak butuh minum. Lah kita butuh makan. Apalagi orang-orang seperti kita, apapun acaranya wajib makan-makan. Ulang tahun makan, tetangga nikah makan, tetangga khitan makan, tetangga bikin rumah makan, tetangga beli motor makan, tetangga mati makan. Kita kerap dela-dela mangan tumpang bancaan. Delo-delo bancaan, delo-delo tumpangan, delo-delo makan. Maka kalau kita mangat saya langsung Allah sadaro, kita langsung Allah, kita yang tidak mampu. Allah qiyamuhu binafsihi, Allah mukhalafatul lil hawadisi, Allah niku wujud idam terdahulu bakok selamanya ada, tidak terkekang oleh waktu, ruang dan sebagainya. Lah kita terkekang waktu dan ruang. Iya, zaman kita muda untung go nyokot watune pecah, barang tua nyokot apem watune copot, untune copot. Zaman muda kita seperti Nalendra Raja Agung Negara Pringgondani yang namanya Prabu Gatot Kaca. Dadane merup, otot kawat, tulang besi, driji gunting, sikut petel, rambutnya petilan leneng, uyuweh solar, entute LPG. Zaman muda begitu mau menginjak usia 50, 60, karepe menggebu-gebu tapi kekuatannya ora ono. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi bentuk kejadiannya, kurangi nikmat kuping, nikmat untuk kabeh. Mulane kita butuh perantara. Mulane Fatihah kalau mengatakan ikuti jalannya Allah, maka Fatihah kudu direvisi. Boten siratal ladzina an'amta alaihim, tapi harusnya pakainya sirotoka. Jalannya engkau ya Allah, kita tidak mampu, maka Fatihah bukan mengatakan sirotoka, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kita ikuti di Keranji, yang kita ikuti di Bekasi Barat, yang kita ikuti di kota Bekasi adalah jalannya Tuan Guru kita, jalannya orang tua kita yang menuju kebenaran hakiki, jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara bahasa gampangnya adalah kita pengen ke Sumatera butuh jembatan, kita pengen ke Sumatera butuh yang namanya pesawat, kita pengen ke Sumatera butuh yang namanya kapal laut. Lah kapal, pesawat ataupun helikopter itu adalah guru-guru kita yang menghubungkan kita sampai kepada Sayyidina Ali, Ali menghubungkan sampai kepada Kanjeng Nabi. Lantaran para habaib, Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, guru-guru kita, kiai-kiai kita, alhamdulillah insyaallah jadilah ini perkumpulan yang penuh dengan barokah, perkumpulan yang insyaallah mencetak ilmu barokah manfaat, menghantarkan 5 hal sebagai murid yang baik supaya dhuwur napa ora apa-apa momo duren ya junjung bareng-bareng, tidak maksiat dan jalur untuk kepentingan syariat. Kaping telu nomor 3 Bu, kaping telu tinggal cegahan sidakep midhangetaken dawe Pak Guru Bu Guru, mendengarkan aja omong-omong dewe
Memang kita itu mauidhah hasanah, memang apapun acara hari ini itu sering pengajian. Apapun pengajian, anak khitan ngaji, pengajian, anak nikah pengajian, anak hamil walimatul hamil pengajian, anak lahir umur 7 hari walimatul tasmiyah, memberikan nama yang baik pengajian. Nanti orang tua saya itu acara khol pengajian. Seluruh acara kita di Keranji dibikin pengajian. Semua acara sudah saya datangi. Satu yang belum saya datangi, walimatul pegatan. Jadi semua acara itu kita ngaji, acara apapun, bahkan di pernah haji, niku ngaji acara hal masal itu panggungnya di atas makam di kuburan, niki hebate. Jadi ngaji langsung kuburan, serem. Tapi bagaimanapun kita atine ora atos, tadzkiratul maut, eling karoma mati. Ayo sekarang kita takziah, sekarang kita ziarah, besok ditakziahi, besok diziarahi, sekarang kita ndonga. Kita berharap untuk orang tua kita dan kita berharap suatu saat anak-anak kita ya seperti ini, mendoakan kita yang hari ini kita mendoakan orang tua kita. Jadi ada estafet. Tidak hanya estafet kepemimpinan, tapi estafet perkara agama. Hari ini kita gelar acara haul, sekarang kita gawe acara haul, mendoakan orang tua. Besok kita berharap anak turun kita mendoakan kita, bikin acara haul kita. Gini apa nggih? Insyaallah anak-anak ingkang ilmune barokah. Kaping telu tinggal jegahan saking guru awe pituturan lah. Kaping papat hormat gurune tawadhu takdim. Kaping 5 dongaaken kebagusane. Berarti doanya sampai pada yang mati, doanya sampai buktinya tidak ada balasan, doamu tertolak, tidak ada. Doanya sampai. Kanjeng Nabi mengajarkan kirim doa. Kanjeng Nabi mengajarkan ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Kenapa dulu sempat dilarang ziarah kubur? Waktu itu iman orang Islam waktu semono bu, imannya masih tipis, setipis tisu. Setipis apa? Tisu, setipis-tipis, karena baru anyar-anyaran, baru mulai berdakwah Kanjeng Nabi. Itu pun masih sembunyi-sembunyi, belum terang-terangan, belum ada Sayyidina Umar, belum ada Sayyidina ini itu semuanya, baru masuk Kanjeng Nabi saja. Maka Kanjeng Nabi secara perlahan mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu melarang kalian ziarah kubur. Kenapa? Waktu itu iman masih tipis. Iman masih tipis di bawah ziarah kubur. Kanjeng Nabi takutnya kenapa? Bukannya mendoakan mayit, minta ampunan untuk mayit, nyuwun kepada Allah, malah minta kepada yang di dalam kubur. Tangis-tangisan, mbak kita lemaning lebaran, nomor ora apa-apa, buntutan ora apa-apa. Kanjeng Nabi takut. Maka Kanjeng Nabi waktu itu karena iman masih tipis, akidah masih tipis, tauhid masih tipis, Islam belum berkembang pesat, maka Kanjeng Nabi untuk sementara kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Begitu ada Sayyidina Abu Bakar, begitu ada Sayyidina Umar, begitu ada Sayyidina Utsman, begitu ada Sayyidina Ali, terutama Sayyidina Umar, panglima Kanjeng Nabi. Ada Abu Dar Al-Ghifari, panglima Kanjeng Nabi, gagah perkasa dengan mengatakan dakwah terang-terangan, Islam berkembang pesat, sing ngaji karo Kanjeng Nabi kathah. Kanjeng Nabi menambahkan dawe, fazuruha, ziarahlah kalian. Siji ben eling karo mati, atine ora atos, atine ora kedunyan. Nomor 2 adalah ada tanda bukti anak kepada orang tua atau yang sudah mendahului kita, anak kita, ponakan kita, mbah kita, luhur kita. Jadi bocah sing ngerti matur nuwun. Nomor 3 adalah apa? Agar kita jadi orang yang pantas masuk surganya Allah karena mendoakan orang lain untuk kepentingan orang lain. Orang munggo awake dhewe, mendoakan ibu kita, mendoakan mbah putri kita, mendoakan tuan guru kita. Inilah simbol masyarakat Keranji, inilah simbol masyarakat Bekasi Barat, adalah orang-orang yang agamanya religius,
yang religius, kemudian berilmu, kemudian ngerti, matur nuwun, paham, terima kasih. Terima kasih kepada orang tua, terima kasih pada leluhur, terima kasih pada tuan guru kita. Alhamdulillah, insyaallah ilmune barokah, ilmune manfaat. Allahumma jeneng kula. Ini curah nanti Pak Kaji maring Bu Kaji. Lah aku supaya dadi talang atur. Jeneng kula kowe aja lali, marang aku iki ya Nimas, nalikane nandang susah sapa sing ngancani dek semono aku tetap tresna lan tetap setia ya Nimas, turung nahate gawe gelo lan gawe kuciwa. Karena ada 5 hal yang dipandang mendapatkan pahala dari Allah secara cuma-cuma. Yang pertama adalah memandang Ka'bah. Nah, insya Allah masyarakat Kranji itu mengatakan, alhamdulillah Mas Ulin, saya tiap hari melihat Ka'bah. Di mana Bu? Sajadah. Di sajadah. Insya Allah kita bersama seluruh masyarakat Kranji sekitarnya dados tamu-tamunya Allah. Amin. Satu, Ka'bah, memandang Ka'bah dari jauh saja sudah mendapatkan ganjaran besar, apalagi sampai nyucuk nyium Hajar Aswad. Nomor 2, memandang Al-Quran. Baru dipandang tulisannya Bu, belum dibaca apalagi dipelajari. Baru dipandang saja, dilihat saja mushaf Al-Quran, lembaran Quran dipandang saja, ganjarannya ageng. Apalagi kita sampai menghafal, apalagi sampai mengamalkan, luar biasa ageng syafaate Al-Quran. Nomor 3 adalah memandang apa Bu? Memandang Kanjeng Nabi Muhammad. Kan sudah sambung kapundut Mas Ulin. Minimal memandang duriah Kanjeng Nabi, keturunannya Kanjeng Nabi. Ini Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Ada Al-Habsyi, Habib Faris nih, Habib Faris Al-Habsyi. Loh, semuanya. Ada bin Yahya bin As-Segaf, ada Al-Habsyi, ada Ba'abud dan seluruhnya. Itu marga-marga duriah Kanjeng Nabi. Kalau ndak para habaib memandang wajah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama yang duruna ilal ummah bi'aini rahmah. Seorang ulama adalah orang yang berilmu, memandang siapa saja, orang pandang apapun suku dan sebagainya dengan tatapan kasih sayang, dengan tatapan kelembutan seperti Kanjeng Nabi diutus di alam dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nomor 3, memandang wajah suami istri. Lah ini Pak Haji Selamat kepada Bu Hajah. Ibu-ibu pulang cari bapak-bapak, tapi jangan bapak tetangga. Ya bapak sendiri-sendiri toh. Ya pulang ke rumah. Ini kenapa saya tadi request dari Pak Haji Selamat untuk membawakan jenang gulo. Jangan lupa sejarah, jangan lupa kisah cinta dulu yang pernah diukir waktu zaman pengantin anyar. Ada kisah yang perlu kita beritakan kepada anak-anak kita. Bapak-bapak, yalah, ayah-ayah. Dulu ayah ketemu ibu di mana? Diceritakan Pak Haji Selamat, Dek, Nak, dulu ayah dan ibu bertemu di majelis taklim. Ketika keluar majelis taklim, ibu dan bapak sama-sama kehilangan sendal. Ketika mencari sendal, mundur, bokong ketemu bokong, duk. Kemudian bertatap muka secara tidak langsung. Kisah cinta yang perlu diberitakan, kisah cinta yang pantas untuk diberitakan kepada anak. Kenapa? Ketemu nih bapak ibu di majelis taklim. Jadi ceritakan itu tidak malu, beda cerita. Bapak, dulu bapak ketemu ibu di mana? Ketangkep hansip. Tidak bagus. Ya Dek ya, iya Dek. Ya Mbak ya. Lah iya, itu. Jadi kenapa saya mengatakan anak jeneng gulo request Pak Haji? Flashback ke belakang, ada kisah cinta yang perlu diutarakan. Seperti Nabi Adam Siddawa bertemu di Jabal Rahmah. Allah saja suka mengabadikan momen itu, maka dibikinkan yang namanya Jabal Rahmah. Kita ngarofah tilik yang namanya Jabal Rahmah.
Allah mengabadikan Nabi Ibrahim dan Ka'bah yang namanya Maqam Ibrahim, Hijr, Ismail, Sofa, Marwah. Allah suka itu. Allah suka mengabadikan untuk apa? Pelajaran orang berikutnya agar tidak lupa. Maka tadi Pak Haji kenapa? Apa sih Mas Ulin dimintai lagu Jenang Gulo? Agar tidak lupa. Jenang Gulo kowe aja lali marang aku iki ya Nimas. Kowe apa ya? Lali nandang susah sapa sing ngancani. Iki wong Jombang apal ora? Mboten, mulane sesuk nyanggonku rono. Jenang Gulo. Karo nggawa gula kok bisa kresek. Apa kowe pancen ra kelingan jamane biyen ya Nimas. Kowe janji bunga susah bareng dilakoni. Nomor 4 adalah memandang wajah suami istri dengan penuh tatapan kasih sayang. Pak Zen sama Bu Zen itu loh, tatap wajah. Selamat karo Bu Slamet, tatap wajah. Luar biasa, sepele tapi ganjarannya gede. Dan tidak semua orang bisa, terutama jomblo-jomblo rahimakumullah. Yang nomor 5, memandang wajah orang tua dengan penuh tatapan kasih sayang. Maka tadi nonton Bu Hajah yang saking sempulur nggih Pak Haji nggih. Bu Hajah sinten? Bu Hajah Suparti, Sempulur, Ibu Moro Sepah, Ibu Moro Sepuh, mboten Sepah, Sepuh. Oh nggih. Ya luar biasa. Niku lho. Niki mumpung Ibu Moro Sepuh jumeneng kersa nenggo kita sedaya niki alhamdulillah memandang wajah orang tua. Moro sepah kulon jenengan, moro sepuh kulon jenengan, ini mendapatkan ganjaran. Ketinggal sepele, kelihatan sepele, tapi ganjarannya gede, luar biasa. Ada 5 apa Bu? Allah memberikan ganjaran cuma-cuma. Nomor 1 adalah memandang dengan mata kita dengan meripat kulon jenengan. Yang pertama adalah memandang Ka'bah. Nomor 2 adalah memandang Quran. Nomor 3 memandang wajah Kanjeng Nabi. Kalau tidak zuriyah keturunan Kanjeng Nabi, kalau tidak pewaris Kanjeng Nabi, para kiai, para guru-guru kita. Nomor 4 adalah memandang suami istri. Nomor 5 adalah memandang wajah orang tua dengan penuh ta'zim, dengan penuh bekti, dengan penuh kalimat birrul walidain. Birrul walidain lagi sing sampun sedo mawon kita peringati, apalagi yang masih jumeneng harus wajib kita banggakan, kita senengaken. Walaupun sampai kapanpun anak sugih kaya ngopo ndak mampu balas jasa orang tua, ndak mampu membayar keringat tetesan darah orang tua ketika melahirkan kita, setidaknya kita sebagai anak semampu kita, sebisa kita memuliakan, bagusi, nyenengaken nggih, nyenengaken wong tua. Anak pengen sugih, kita tiru ilmunya Pak Haji Slamet apa? Waftahiyatahuma fa inna minha mamba'ur rizq. Sukalah memberi kepada ibu, maka Allah memberikan pintu rezeki dari pintu yang tidak duga-duga. Siapa yang ingin dibukakan rezekinya, bukalah telapak tangan ibu, Allah akan membuka telapak tangan kita dengan rezeki yang tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Allahumma. Inilah kula mulane kula matur, kula bisane mung ngomong, bisane mung maidah hasanah, tapi niki Pak Haji tidak hanya maidah saja, tapi uswatun hasanah. Tepuk tangan untuk Pak Haji Slamet dan keluarganya. Kita patut bangga, kita patut senang, kita patut gembira ada acara malam seperti ini yang lengkap dan lengkap. Lengkap tidak hanya unsur dunia saja, unsur dunia ada, tapi unsur akhirat juga luar biasa. Unsur dunia yang berdagang jadi laris, yang jual apa jadilah. Hari ini unsur dunia, yang jual bendera jadilah. Hari yang punya sound, yang punya apa jadilah. Semua ini unsur dunia. Tapi tidak hanya itu, lengkap ada unsur akhirat, ada sholawatnya, ada Qur'annya, ada guyub rukun dengan tetangga, ada kumpul-kumpul yang membawa kita dalam kebaikan. Ayakuna hulata'uhu ma'asolihin, pun pada berkumpul dengan orang-orang yang saleh, ben ketularan saurane dikantuk berkah, keluberan berkah orang-orang yang saleh salihah, para gurunda-gurunda kita, para kiai-kiai kita, para tuan guru kita. Allahumma Fatihah bersama untuk ibunda kita Bu Nyai Hajah Saudah bin
binti Juremi. Kita doakan semoga ibu kita, Mbah putri kita oleh Allah diberikan tempat yang mulia, diampuni dosa-dosanya, dibalas dengan kesayangan kebaikannya, dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Allahumma sampar wangke lepas soparane jembaru kubure padang udalane swarga panggonane Bunyai Hajah Saudah binti Jeremi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, kita doa Fatihah bersama untuk keluarga kita semuanya, terutama keluarga besar Bobo Haji Sukri, Bobo Haji Selamat Sumiani, Ibu dan seluruh majelis taklim apa Pak Haji? Nurul Islam. Tadi nggih Nurul Islam, seluruh masyarakat Kranji, seluruh masyarakat Bekasi Barat. Saya bisanya cuma mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan pangapunten. Lapat kula pangapunten, ngerti pangapunten ya? Pangapunten, mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila banyak kesalahan. Intinya adalah yang pertama, saya adalah ngalap barokah. Ngalap barokah untuk datang masyarakat Kranji, para guru-guru habaib-habaib kita yang hadir malam hari ini, alhamdulillah. Nomor dua, guyub rukun persaudaraan, nyambung tali silaturahim. Nomor tiga, bendati keberkahan kita bersama, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah, rezeki yang kada berkah, benjang pecah, husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara berikutnya nanti ada doa, juga ada makhlul qiyam. Angeten, monggo muhabba apa tadi bisa? Muhasabah. Muhasabah, oh berarti kon muhasabah ati nggih. Kon ngitung-ngitung, yaumul hisab nggih suka ketemu nggih. Nah ya, kon menghitung perkara ati, salen ki ati sing tulus ikhlas. Jadilah anak-anak sampun garu napa tadi niki mas-mas belakang. Sampun sedaya. Depan sampun menikah semua. Alhamdulillah. Pengorjan? Pak Sumiyani? Sampun, alhamdulillah. Kalau saya nanti tunggu antrian. Allahumma sholli ala Muhammad. Silakan untuk keluarga besar, mas-mas belakang, monggo dipimpin untuk malul qiyam kita bersama. Semoga jadi keberkahan hadirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بالطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القياس صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
sekalian, mari kita angkat tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi wasilahnya kita berkumpul di sini adalah saudara kita Bapak Haji Slamet yang beliau sengaja mengundang kita dalam acara yang kita tahu dan mulia, ya, salah satunya adalah haul 1000 hari daripada ibunda beliau Hajah Saudah binti Juremi, ya, yang mudah-mudahan apa yang beliau keluarkan, apa yang beliau niatkan Allah Ta'ala kabulkan, dan Allah Ta'ala senantiasa panjangkan umur beliau dan kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita, umur orang tua kita, umur guru-guru kita, umur semua orang-orang yang kita cintai, agar Allah Ta'ala berkahi kita di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballaghna Ramadan wa ballaghna wa iyyahum Ramadan sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam zaidina la muntakisin radina ghaira sakhitin mujtami'in la mutafarriqin maqbulin la madrudin. Al-Fatiha ala man awayna wa man bi aslafuna wa ala man wa habibuna Muhammad wa ila hadratin Nabi bi sirril Fatihah. Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah, Allahumma bihaqqil Fatihah wa bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'diha wa baniha wa ummiha wa akhiha iqbal du'ana wa la tukhayyib rajana. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bihaqqi ma unzilat 'alal Fatihah anna Allah yaghfirudz dzunub wa yasturul 'uyub wa yarda 'anal habibul mahbub wa yu'ajjilana bil matlub matalibid dunya bil maisarah matalibil akhirah bil maghfirah. Ya alimas sirri wan najwa, ya alimas sirri wan najwa, ya alimas sirri wan najwa, najjina 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 wa ahlana wa ahbabana wal muslimin jami'an kulli balwa. Ya maulana ya mujib, ya maulana ya mujib, ya maulana ya mujib, ya hadiran la yaghib. Tawassalna ilaika bil habib, tawassalna ilaika bil habib, tawassalna ilaika bil habib. Taqdi hajatina garib, taqdi hajatina garib, taqdi hajatina garib. Ya Rabbi bihim wa bi alihim, ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri bil faraji. Ya Rabbi bihim wa bi alihim